Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca dan mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala, yang beliau beri judul Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Jamaah sekalian, kita masih dalam pembahasan lanjutan berkenaan tentang masalah haid. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah tentang bagaimana seorang gadis atau seorang wanita bisa mengetahui bahwasanya dia sudah balik. Maka kata beliau, bulughul mar'ati yahsulu biwahidin min umurin arba'ah. Baliknya seorang wanita itu terjadi dengan adanya salah satu dari 4 perkara. Jadi ketika salah satu dari 4 perkara yang akan kita sebutkan ini sudah muncul dan sudah ada pada diri seorang gadis, maka ketika itu dia dikatakan telah balik. Al-awwal kata beliau, antatimma 15 sana. Nah, sempurna umurnya menjadi 15 tahun. Jadi kalau seorang gadis sudah sampai pada umur 15 tahun maka dihukumi balik. Atau yang kedua kata beliau, antambuta anatuha, bulu kemaluannya telah tumbuh. Ya, bulu kemaluannya telah tumbuh. Atau yang ketiga, antunzil, yakni dia telah mimpi basah, mimpi melakukan hubungan yakni jima dengan lawan jenisnya. Dan yang keempat, antahil, dia haid. Nah, ketika salah satu dari 4 tanda ini ada, maka seorang gadis dihukumi balik. Umurnya mungkin masih 12 tahun atau 10 tahun, tapi sudah haid, balik. Umurnya mungkin masih 9 tahun, tapi sudah mimpi basah, balik. Umurnya mungkin masih 11 tahun, tapi bulu kemaluan sudah tumbuh, balik. Nah, ketika salah satu dari tanda ini ada, atau mungkin semuanya berkumpul padanya, maka kewajiban pun berlaku kepadanya.
sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, sebagaimana perkara-perkara ini diwajibkan kepada wanita-wanita yang memang sudah balik. Nah, begitu jamaah sekalian, para kaum wanita bisa mengetahui dia telah balik apa belum. Nah, ada permasalahan lain yang disebutkan oleh beliau berkenaan tentang apakah wanita yang sedang hamil itu bisa haid atau tidak. Kata beliau, fadhahaba aktsarul ulama'i ila annal hamila la tahid. Kebanyakan ulama, ini mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang atau wanita yang hamil itu tidak haid. Mereka tidak haid. Mereka berdalil dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuta'u hamilun hatta tada wala ghairu hamilin hatta tahidah, hatta tahidah haidatan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad dan dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis ini jamaah sekalian, ini berkenaan tentang tawanan, wanita-wanita tawanan perang yang berada di tangan kaum muslimin. Setelah terjadi peperangan, kaum muslimin menawan para wanita-wanita, itu istri-istri orang-orang kafir, ataukah anak-anak perempuan mereka atau budak-budak perempuan mereka, dan boleh jadi mungkin di antara mereka ada yang sedang hamil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ini wanita-wanita yang sedang hamil tidak boleh dijimai. Ya, meskipun di bawah kekuasaan. Begitu juga yang tidak hamil, maka nggak boleh langsung dijimai, tetapi ditunggu. Tunggu dia haid 1 kali untuk memastikan bahwa rahimnya bersih dari janin orang lain, sehingga nasab tidak bercampur. Nah, sisi pendalilan hadis ini yang dijadikan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya wanita yang sedang hamil itu tidak bisa haid, mereka mengatakan bahwasanya istibra atau pemastian bersihnya rahimnya seorang budak wanita itu berpatokan dengan haid. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk langsung menggauli wanita-wanita yang menjadi tawanan perang, tetapi mereka dilihat, ditunggu dulu mereka sampai dia haid. Kalau sudah haid berarti kan rahimnya memang tidak ada mengandung janin, sehingga kalau seandainya wanita hamil itu haid, maka tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwasanya rahimnya bersih. Nah, ini sisi pendalilan yang dijadikan sebagai sandaran oleh ulama yang mengatakan bahwa wanita yang hamil itu tidak haid.
Nah, sebagian ulama seperti Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat bahwasanya wanita hamil itu bisa haid. Bisa haid. Kemudian Syekh Mahmud Al-Misri berkata bahwasanya was-shawabu fi hadza an yuqal innal asla wal qa'idatal 'ammatal ghalibah annal hamila la tahid. Yang benar kata beliau dalam perkara ini dikatakan bahwasanya pada asalnya, ini hukum asal, dan berdasarkan kaidah yang umum dan yang mencakup keumuman kaum wanita, bahwasanya yang hamil itu tidak haid lagi. Akan tetapi kata beliau, qad tashuzzu imra'atun fayanzilu biha damun wa hiya hamilun. Terkadang ada wanita yang menyelisihi keumuman keadaan wanita. yakni wanita, kebanyakan wanita ketika mereka sedang hamil tidak haid lagi, tapi ada satu dua mungkin atau lebih dari itu yang menyelisihi keadaan mayoritas wanita, yakni ketika hamil masih haid. Maka apa yang dilakukan oleh wanita yang seperti ini? Maka tentu dilihat kondisi darahnya. Kalau darahnya ternyata sifatnya, apakah itu warna, apakah itu aroma, apakah itu teksturnya, dan kemudian memang keluarnya pada waktu-waktu yang biasa dia haid, maka dikatakan bahwasanya dia haid meskipun dia hamil. Ketika itu tidak boleh suaminya menjimainya, dan tidak boleh dia puasa, dan tidak boleh dia sholat, karena dia sedang haid. Dia sedang haid. Nah, kalau seandainya misalnya darah yang keluar itu dari kemaluan wanita yang sedang hamil, ternyata berbeda dan tidak sama dengan sifatnya darah haid, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Warnanya tidak sama, aromanya tidak sama, kemudian juga teksturnya tidak sama. Ditambah lagi keluarnya bukan pada waktu-waktu memang yang biasa dia haid. Dia biasa haid mungkin di tanggal 15, kok keluarnya di tanggal sebelum itu. Sudah sifatnya tidak sama, di waktu keluarnya pun juga tidak sama, maka yang seperti ini dikatakan bahwa itu bukan darah haid tetapi darah istihadah, atau dikatakan seperti darah istihadah, tentu hukumnya sama dengan wanita yang sedang istihadah. Berarti dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia boleh digauli dan dijimai oleh suaminya. Nah, kemudian jamaah sekalian, terkadang keluar cairan dari rahim wanita yang mungkin warnanya kekuning-kuningan atau keruh, dan itu terjadi bisa sebelum dia suci dari haid atau setelah suci. Ini ada cairan yang dihukumi, yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah as-sufratu wal kudratu, yang warnanya agak keruh, kuning-kuningan. Maka bagaimanakah hukum cairan yang seperti ini ketika keluar dari rahim wanita? Maka kita lihat
kondisinya. Kalau cairan ini keluar dan dilihat oleh wanita ketika dia sedang haid, atau bersambung dengan waktu haidnya, yakni haid dari 1 sampai hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 keluar cairan yang sifatnya tadi kita katakan kuning-kuningan dan keruh atau keruh bersambung dengan hari-hari haidnya. Maka cairan yang seperti ini dihukumi sebagai haid. Jadi dia belum bisa sholat, dia belum bisa puasa, dan dia belum bisa dijimai oleh suaminya. Dan ini berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, di mana di situ disebutkan bahwasanya para wanita yang hidup sezaman dengan Aisyah radhiyallahu anha biasanya mengirim sesuatu yang di situ ada kapas yang telah dimasukkan ke dalam kemaluan wanita untuk mengecek cairan atau apakah masih ada darah yang keluar atau tidak. Kapas ini dikirim kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang di situ ada warna cairan yang agak kekuningan atau yang keruh. Maka Aisyah tatkala mendapati hal yang demikian mengatakan kepada para wanita, la ta'jalna hatta tarayna al-qassatal baydo. Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru sampai kalian melihat cairan putih. Artinya bahwa ketika masih ada cairan yang keruh atau kekuning-kuningan dan keluarnya bersambung dengan hari-hari haid, maka dihukumi masih sedang haid. Sampai nanti keluar cairan putih yang dia menunjukkan bahwasanya dia sudah suci, dan ketika itu dia wajib untuk mandi. Nah itu ya, ketika cairan itu keluar bersambung dengan hari-hari haid, atau memang keluarnya ketika dia sedang haid. Nah bagaimana kalau misalnya ini, dan ini adalah keadaan yang kedua, cairan yang keruh atau kuning-kuningan ini keluar setelah dia suci. Yani hari ke-6 suci, hari ke-6 sudah terakhir, hari ke-7 sudah suci. Hari ke-8 atau hari ke-9 tiba-tiba ada cairan yang keluar yang sifatnya tadi kuning-kuningan atau keruh. Apakah ini juga dianggap dia haid lagi atau tidak? Maka kata para ulama bahwasanya yang seperti ini tidaklah dianggap haid. Ya. Dan ini mengacu kepada penjelasannya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah mengatakan, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ummu Atiyah ini mengatakan bahwasanya kami itu tidak menganggap cairan yang kekuning-kuningan atau cairan yang keruh itu yang keluar ya setelah kami suci sebagai haid. Jadi tidak dianggap sebagai darah haid karena keluarnya setelah dia suci. Itu tadi kita contohkan, ini masa haidnya dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 dia sudah suci, di hari ke-8 tiba-tiba ada cairan, atau misalnya di hari ke-9 ada cairan, maka
cairan yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai haid. Oleh karena itu dia tidak wajib untuk mandi. Ya. Dia tidak wajib untuk mandi. Nah, berkenaan tentang hukum darah haid jamaah sekalian, apakah itu najis atau tidak, maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, in aqadal ijma'u ala najasati damil haid, sudah tetap kesepakatan atau ijma', ini ijma' para ulama bahwasanya atas kenajisannya darah haid. Yani ulama sepakat tentang kenajisan darah haid. Dan ini mengacu kepada hadisnya Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha, di mana beliau pernah mengatakan, ja'at imra'atun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ini seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, ihdana yusibu saubaha min damil haidati kaifa tasna'u bihi. Di salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haid, maka apa yang dia harus lakukan? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabiyah tersebut, tahuttuhu summa takhrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fih. Dikerik, kemudian dikucek dengan air, kemudian dibasuh, disilas dengan air, kemudian sholat menggunakan kain tersebut. Begini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para wanita yang ada di zaman beliau tatkala pakaiannya terkena darah haid. Jadi jangan dibiarkan. Ada juga wanita yang memang bahasanya lah jorok lah. Dia darah haidnya kececer kemana-mana, kena pakaiannya, tetapi tidak diurus. Tidak diurus. Duduk di mana, di situ ada, nggak dibersihkan, nggak dipel. Padahal darah tersebut hukumnya najis. Duduk di lantai yang biasa ditempati oleh misalnya sholat, suaminya sholat sunat di rumah, ada darah haid di tempat sujudnya. Nah, ini perlu diperhatikan karena kita katakan tadi, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, bahwa ini sepakat para ulama berpendapat bahwa darah haid itu hukumnya najis. Maka tatkala terkena pakaian, maka pakaian itu dicuci. Jadi pakaian yang bagian yang terkena jatuh di lantai misalnya, nah itu tadi harus dibersihkan. Dibersihkan. Nah, kemudian ada terkadang wanita yang keluar darah melebihi waktu yang dia biasa haid. Biasanya 6 hari dalam 1 bulan, kok tiba-tiba bulan ini misalnya nambah 7 hari, nambah 8 hari, nambah 10 hari, dan seterusnya. Kebiasaan selama ini seperti itu, bahwa dia hanya dalam 1 bulan haidnya 6 hari. Tiba-tiba bulan berikutnya kok lebih, entah lebih 1 hari atau seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh wanita ketika mendapati keadaan yang seperti ini? Maka ada 2 keadaan. Yang pertama, dia adalah wanita yang bisa
membedakan mana darah haid dan mana yang bukan darah haid. Artinya dia paham tentang sifat-sifatnya darah haid. Nah, ketika dia adalah seorang wanita yang bisa mengetahui dan bisa membedakan antara darah haid dengan bukan darah haid, maka ketika dia mengetahui bahwa darah yang keluar ini seperti darah haid, maka kita katakan dia sedang haid. Sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa dan juga gitu berhubungan jima dengan suaminya. Ya, karena seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang kuat tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan maksimal, minimal, ya. Masalah waktu haid. Patokannya adalah keberadaan darah yang kalau dia sifatnya seperti darah haid, maka kita hukumi darah haid. Nah, kalau ternyata dia mendapati bahwasanya sifatnya tidak seperti darah haid, maka dia tentu dikatakan bahwasanya dia tidak haid. Dikatakan dia tidak haid. Jadi dia haid hari pertama sampai hari ke-6. Kok besoknya hari ke-7 harusnya kebiasaannya dia sudah suci, kok masih ada keluar? Atau hari ke-8 masih ada keluar, sampai hari 9 juga masih ada keluar. Maka di hari yang ke-7, karena memang dia biasanya suci di situ, dia sudah wajib mandi. Dan dia sudah wajib untuk sholat. Kalau di bulan Ramadan dia sudah wajib untuk puasa. Dan setelah mandi dia sudah bisa untuk dijimai oleh suaminya. Meskipun ada darah, karena dia mengetahui bahwa darah ini bukan seperti darah haid. Nah, adapun keadaan di mana seorang wanita tidak bisa membedakan dan tidak punya pengetahuan untuk bisa membedakan antara ini darah haid dan yang ini bukan darah haid. Nah, ketika keluar darah melebihi dari hari-hari kebiasaan dia haid, ya maka dia dihukumi haid. Dia dihukumi haid. Hari ke-6, hari ke-7 biasanya sudah suci tapi masih keluar darah sampai hari ke-9 sampai ke-10, maka selama itu dihukumi haid. Kenapa? Ya itu tadi, bahwasanya tidak ada batasan maksimal dan minimalnya. Ya, menurut pendapat yang kuat, orang itu haid. Patokannya adalah keberadaan. Nah, kondisinya wanita ini tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana bukan darah haid. Dan ini bersambung dengan waktu haidnya dia. Ya sudah. Karena tidak bisa membedakan, maka kembali ke hukum asal. Asalnya memang dia haid kok. Dari hari pertama 6, 7 keluar lagi, 8 keluar lagi, 9. Karena tidak bisa membedakan, maka kita katakan bahwa dia masih haid. Kemudian jamaah sekalian, terkadang seorang wanita mendapatkan ada bercak darah yang keluar tetapi tidak nyambung. Ini maksudnya tidak terus menerus. Apa yang harus dilakukan oleh wanita dalam keadaan seperti ini? Dan keluarnya pun juga itu keluar pada waktu dia sedang suci.
keluar percikan darah dalam keadaan dia waktunya waktu suci, bukan waktu haid. Berarti yang seperti ini tidak dianggap sebagai darah haid. Ya, jadi wanita yang mengalami demikian, ya, mendapati ada bercak darah yang keluar, tapi ini tidak nyambung, keluar sekali, tetapi ya, dan terjadi di waktu dia memang suci, maka yang seperti ini tadi dianggap sebagai haid. Kenapa ya keluarnya bercak darah ini? Mungkin karena sebab yang lain, mungkin ya karena kelelahan, ya bisa jadi karena habis ngangkat-ngangkat yang berat, atau karena ada penyakit dan sakit yang derita oleh wanita tersebut, sehingga kita katakan bukan darah haid. Nah, berkenaan tentang masalah bersuci dari haid, ini wanita yang sudah selesai masa haidnya, kemudian dia mau mandi, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan air, boleh nggak dia bertayamum? Sehingga dengan demikian setelah dia bertayamum, dia sudah bisa sholat, dia sudah bisa berhubungan dengan suaminya. Kata Syekh Mahmud Al-Misri, "Idza ra'atil mar'atu tuhra wa lam tajid ma'an lil ghusli fa innaha tatayammamu wa ya'tiha zawjuha wa bihadza qala 'adadun kabirun min ahli ilmi." Apabila seorang wanita sudah mendapati bahwasanya dia sudah suci, mengetahui bahwasanya dia sudah suci, tetapi dia tidak menemukan air untuk mandi, entah karena lagi musim kemarau atau pada kulli hal tidak ada air, maka kata beliau dia bertayamum. Setelah dia bertayamum, maka dia anggap suci, dia bisa bergaul dengan suaminya, yakni bisa melakukan hubungan suami istri. Dan ini kata Syekh Mahmud Al-Misri bahwa pendapatnya ya para ulama, yakni dalam jumlah yang banyak, sebab ulama berpendapat bahwasanya ini dia bertayamum dalam keadaan demikian. Ya, gimana lagi tidak ada air, dan kita sudah bahas tentang masalah tayamum. Ya, kita sudah bahas tentang masalah tayamum, bahwa dia adalah pengganti wudhu dan juga pengganti mandi. Jamaah sekalian, kata Syekh Mahmud Al-Misri, "Idza balagatil mar'atu sinnal ya'si wa qata'ad dam thumma 'awadaha fa hal yu'tabaru haidun am la?" Apabila seorang wanita sudah mencapai usia menopause, kemudian darah berhenti beberapa lama, kemudian balik lagi, maka apakah yang seperti ini dikategorikan darah haid apa bukan? Jadi misalnya umur 54, dia darahnya sudah berhenti sehingga dia mengatakan saya sudah menopause. Umur 54, tahun ke-55 berhenti, tahun 56 berhenti, di tahun umur 57
kok ada lagi yang keluar? Ada darah lagi yang keluar. Nah, pertanyaannya, apakah darah yang seperti ini dihukumi sebagai darah haid? Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri Ar-Rajih ini, dapat yang kuat, annahu mahma ata bi sifatihi minal launi war-raiha fahuwa damu haidin. Bahwasanya selama darah itu memiliki sifat seperti darah haid, entah itu warnanya atau aromanya, maka dia dihukumi darah haid. Dia dihukumi darah haid. Dia dihukumi darah haid. Itu karena tadi kita katakan bahwasanya tidak ada batasan maksimal atau minimal, yang menjadi patokan adalah keberadaan darah. Ketika sudah tadinya dianggap menopause dan sudah beberapa tahun ini tidak ada darah, tiba-tiba ada darah lagi, tinggal dilihat darahnya darah haid apa, seperti darah haid apa bukan. Nah, kalau ternyata itu menyerupai darah haid dari sifat-sifatnya, maka dihukumi dia haid lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya sekadar cairan yang sifatnya tadi kekuning-kuningan atau mungkin keruh, maka seperti yang kita katakan tadi, dia aslinya sudah suci, kemudian tiba-tiba dia keluar cairan yang seperti itu, maka ini tidak dianggap sebagai haid. Tidak dianggap sebagai haid. Karena ada jedah. Beda kalau tadi bahwasanya nyambung dengan masa haidnya. Kalau ini sudah sekian tahun pre-haidnya, tiba-tiba ada cairan yang keluar yang sifatnya seperti ini, kuning-kuningan atau keruh, maka ini tidak dianggap darah haid. Nah, begitu juga kalau misalnya mendapati ada darah, ada misalnya gumpalan darah yang keluar tapi tidak terus menerus, maka ini juga tidak dikategorikan sebagai darah haid. Masuk dalam kategori darah istihadah. Masuk dalam kategori darah istihadah. Nah, terkait tentang masalah monopausnya wanita jamaah sekalian, maka sekali lagi bahwa patokannya bukan pada umur. Patokannya bukan pada umur, tetapi patokannya ada tidak adanya darah. Kalau sudah berhenti, maka dikatakan sudah selesai, dia sudah menopause. Kalau ternyata masih keluar, berarti dia masih haid. Ini karena memang boleh jadi orang wanita di atas umur 50 dia masih haid, maka kita katakan dia haid. Bahkan mungkin ada yang belum sampai 50 dia sudah nggak keluar darah, dia kita katakan monopause. Sekali lagi patokannya bukan pada umur, tetapi pada keberadaan darah tersebut. Ya. Nah, terkadang terjadi kasus di mana seorang wanita ini mendapati ada cairan yang keruh atau kuning-kuningan sebelum tiba waktu haidnya. Ini haidnya biasanya terjadi pada tanggal 7 misalnya. Kok di tanggal 6 atau di tanggal 5 atau di tanggal 4 ini ada cairan yang keluar mendahului haidnya. Apakah yang seperti ini sudah dihukumi dia sudah haid atau belum? Maka kalau kita mengacu kepada hadisnya Ummu Atiyah yang sudah kita bacakan tadi, di mana di situ beliau radhiyallahu anha mengatakan kunna
la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Kami itu tidak menganggap cairan yang kekuning-kuningan atau keruh itu yang keluar setelah kami suci sebagai darah haid. Maka kita katakan bahwa cairan yang mendahului waktu haid ini keluarnya di tanggal sebelum tanggal kebiasaan dia haid. Kita katakan tadi tanggal 6 atau tanggal 7 dia haid. Biasanya dia haid di setiap bulannya, ternyata keluar cairan di tanggal sebelumnya, tanggal 6 atau tanggal 5 atau tanggal 4. Maka ketika itu belum dihukumi dia sampai keluar darah. Sampai keluar darah. Apalagi memang kalau keluarnya cairan tersebut tidak menimbulkan tanda-tanda sebagaimana orang yang mau haid. Biasanya wanita mau haid ada perasaan-perasaan yang lain. Perasaan mules di perutnya, ada perasaan pegal di mungkin bagian punggungnya dan yang semisalnya. Maka tentu kita katakan bahwa belum haid, sehingga di situ dia tetap wajib untuk sholat, wajib untuk puasa, dan boleh untuk bergaul dengan suaminya. Karena dia belum haid sampai nanti keluar darah yang biasanya keluar di tanggal 7. Nah, jamaah sekalian, mungkin ada kasus, ada mungkin biasa terjadi di mana seorang suami tidak tahan sehingga dia memaksa istrinya yang sedang haid untuk melakukan jima. Maka bagaimanakah hukum yang seperti ini? Seorang wanita, seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk melakukan jima. Maka kata para ulama bahwa wanita tersebut harus menahan, menghalangi suaminya. Ini tidak boleh mengikuti keinginan suaminya. Dan dia wajib untuk mengingatkan suaminya bahwasanya ini adalah perbuatan dosa. Namun kalau sudah diingatkan tetapi sang suami masih maksa, sehingga si istri tidak mampu untuk melawan kehendak suami, akhirnya terjadilah hubungan di luar dari keinginan istri karena dia sedang haid. Maka kalau kita berbicara masalah dosa, dosanya ditanggung oleh suami, dan yang istri karena dipaksa maka dia tidak berdosa. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berdosa. Terus apa konsekuensi dari atau yang harus ditanggung oleh suami yang melakukan hal yang demikian, melakukan paksaan kepada istrinya yang sedang haid untuk berjima? Kita katakan tadi bahwa dia berdosa, dan dia wajib membayar kafarah. Apa itu kafarah? Dia denda. Dia berapa dendanya? Sedekah. Dengan sedekah 1 dinar atau setengah dinar.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man atam ra'atahu wa hiya haidun falyatasaddaq bidinarin aw nisfi dinar. Barang siapa yang menjimai istrinya sementara istrinya sedang haid, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Tinggal dikalikan, ya, berapa harga emas di waktu itu yang dia harus bayarkan sebagai bentuk kafaroh yang harus ditanggung oleh dia karena dia telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian, perihal masalah hubungan suami istri atau jima ini, kapankah seorang laki-laki misalnya boleh untuk menggauli istrinya ketika sedang haid? Apakah dia harus mandi dulu atau nggak perlu harus mandi? Ya. Kalau kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatahur. Ini, janganlah kalian menggauli, ini berjimai istri-istri kalian sampai mereka suci. Suci dari mana? Suci dari darah haid. Dari darah haid. Kemudian dilanjutkan pada ayat firman Allah, fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci. Ditafsirkan oleh para ulama yang kalau mereka sudah mandi, fatuhunna min haitsu amarakumullah, jimai mereka, ya, jimai mereka. Ini menurut apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Jadi bolehnya seorang suami untuk menjimai istrinya tatkala dia selesai haidnya, tatkala dia sudah mandi. Sebelum mandi maka tidak boleh. Ya. Sebelum mandi maka tidak boleh. Suci misalnya di hari yang ke-7 di pagi hari, istri nunggu sampai zuhur baru dia mandi sekalian untuk bisa sholat, maka ketika itu dia belum bisa dijimai oleh suaminya sampai dia selesai mandi. Nah, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan tentang masalah haid, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita masih akan melanjutkan pembahasan masalah haid ini. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam risalahnya ini berkenaan tentang masalah haid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.